Halo, selamat malam Sobat Mami Fanda semuanya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu sehat dan banyak rezekinya ya. Hari ini kita coba shuffle kartu lagi yuk. Tema hari ini Mami Fanda mau ambil tema kenapa sampai hari ini dia masih belum mau berkomitmen dengan kamu. Mami Fanda yakin banyak banget teman-teman yang nanya mengenai hal ini ya. Karena biasanya apalagi cowok ya, kalau diajak berkomitmen itu susah banget. Dan akhirnya pasangannya lah yang jadi akhirnya sebenarnya apakah pasanganku itu mencintaiku apa enggak sih, kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kok kayaknya sayang sih sayang, cinta sih cinta, tapi kok nggak mau berkomitmen ya. Sementara dari sisi laki mungkin mikirnya, loh kalau sudah cinta ya udahlah, dan aku janji kok buat setia. Cuman kalau untuk berkomitmen ya nanti dulu. Nah kadang-kadang memang ada hal yang alam bawah sadar mereka, para pasangan yang mungkin belum mau berkomitmen, baik yang dari sisi wanitanya atau dari sisi prianya, itu ada sesuatu yang belum bisa mereka sharingkan atau belum bisa mereka damaikan ya di dalam diri mereka sendiri. Nah apa itu, coba kita shuffle di kartu kita malam ini ya teman-teman. Malam ini Mami Fanda akan bagi seperti biasa untuk 2 cerita, disesuaikan dengan feelingnya teman-teman ya. Jadi nanti mau feeling kartu yang pertama atau yang kedua sesuai dengan energinya yang kalian rasa kayaknya bakal cocok buat kalian. Oke, mari kita shuffle. Langsung saja mulai dengan pertanyaan, mengapa ia belum berani untuk berkomitmen padahal rasanya sudah sayang banget nih gitu ya. Semua kartu akan kita baca secara tegak, dan ini adalah general reading. Semoga energinya cocok untuk kamu dan sifatnya timeless ya. Jadi kalau kamu ketemu sama video ini kapan saja, mungkin aja video ini cocok buat kamu dan tetap bisa kamu tonton ya, tetap berlaku ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah kartu yang pertama. Dan ini adalah kartu yang kedua. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Ini mau bilang apa sih? Kartu yang pertama adalah Justice. Oke, ini kartu yang pertama. Di sini Justice menceritakan bahwa ada sesuatu hal yang harus ia selesaikan dulu, yang harus ia damaikan dengan dirinya sendiri. Permasalahan dalam dirinya sendiri yang belum beres gitu ya, sehingga dia belum berani berkomitmen sama kamu. Ya, kita akan explore lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kartu Justice ini ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah kartu The Chariot. Ya, The Chariot. Di sini kartunya mau menggambarkan kalau pasangan kamu ini masih belum berani untuk keluar dari rasa comfort zone dengan status singlenya dia ya teman-teman ya. Karena dengan yang namanya status berkomitmen, berumah tangga ataupun jadian secara resmi gitu ya, itu artinya memang hidup kita akan berubah drastis ya, akan berubah dari cara kita pergi pun harus izin-izin dulu gitu kan, dari cara kita bersikap dengan orang lain itu harus lebih tahu bersikap karena bukan dengan status single lagi. Nah ini yang rasanya masih terus dia pertimbangkan, dia masih ragu-ragu untuk melepas status singlenya ya teman-teman ya. Oke, kita explore dulu untuk cerita yang pertama. Nah, siapa lagi kartunya?
Waduh, di sini ada cerita dari Seven of Swords. Di sini menggambarkan bahwa ada satu sikap dia, kenapa dia masih belum berani berkomitmen sama kamu. Ini adalah sikap cheating ya teman-teman ya, yang tertangkap pada kartu yang kedua pada cerita yang pertama. Kalau kita sambungkan dengan justice yang pertama, kalau dia hari ini masih cheating sama kamu, masih rasanya ragu-ragu karena memang dia masih punya pilihan ya teman-teman, masih punya pilihan memilih kamu atau memilih orang lain. Di sini memang akhirnya kedua kartu ini yang menyusun cerita pertama ini jadinya nyambung. Karena yang pertama dia masih harus memutuskan pilih kamu atau pilih yang lain untuk dia berkomitmen ya. Dan kartu kedua ini menggambarkan bahwa memang sikap dia seperti itu ya. Sikap dia memang ada seseorang yang mungkin menjadi pilihannya dia ya. Kita ambil kartu lagi selanjutnya teman-teman, untuk melengkapi cerita yang pertama. Three of Wands. Three of Wands ini menggambarkan bahwa dia perlu melakukan tindakan yang tidak biasa. Ini masih terkait dengan kenapa dia tidak berani berkomitmen, karena adanya masa lalu yang masih belum beres di dalam diri dia. Untuk melangkah ke masa depan, dia sudah melihat sih bahwa mungkin ada masa depan yang baik sama kamu. Tetapi untuk melangkah dia masih belum berani. Maka dari itu di sini muncullah kartu Three of Wands, di mana dia masih terlihat wait and see terhadap situasi yang ada nih. Dia masih males teman-teman buat berkomitmen. Karena ya memang masih ada masalah yang belum bisa diberesin, masih cheating juga gitu. Dan masih agak sulit untuk diajak berkomitmen untuk cerita pertama. Kita lihat lagi ya teman-teman, ada kartu apa. The Magician. The Magician di sini menggambarkan bahwa sosok dia yang malas berkomitmen, karena ketika dia berkomitmen sama kamu, dia nantinya nggak akan bisa bergombal-gombal ria lagi nih teman-teman ya. Ini dari sifat dia ya, bergombal-gombal ria atau banyak melakukan. The Magician ini adalah karakter yang cukup unik ya, karakter yang memiliki sangat banyak keinginan di sini, memiliki sangat banyak keinginan, punya banyak hobi juga, punya banyak keahlian juga, dan akhirnya mungkin kegiatan-kegiatan yang ia sukai gitu ya, itu ia tidak bisa lakukan lagi kalau dia sudah berkomitmen. Termasuk hobi-hobi dia yang mungkin gak kamu ketahui. Ini ada pada cerita pertama. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini, teman-teman, mungkin dia adalah sosok yang sepertinya masih ingin bermain-main ya untuk cerita pertama, teman-teman. Kita ambil satu kartu, yaitu kartu solusi buat kamu ya. Nah, di sini ada kartu solusi. Kebetulan kartu solusinya malahan menggambarkan suatu kontemplasi diri ya di sini. Di sini ada Five of Cups. Di sini kamu diminta untuk punya solusinya adalah kamu coba pikirin lagi. Kalau kamu tadi memilih kalau kamu tadi memilih cerita yang pertama dan keluar sifatnya orangnya seperti ini ya, bahwa dia belum mau berkomitmen karena kayaknya masih bermain-main. Kartu solusi yang keluar untuk kamu pun menggambarkan bahwa kamu bisa saja mengalami kehilangan dia ya, kehilangan hubungan ini ya, gitu. Tapi harapan tetap ada. Ini adalah bagaimana kamu mengatasi dia. Makanya di sini diminta untuk
kamu bisa berhenti sejenak, melihat sejenak, mengevaluasi lagi apakah yang akan kamu lakukan dengan adanya atau dengan menghadapi hubungan kamu yang saat ini dengan dirinya, ya teman-teman. Saya ambilkan satu kartu lagi, masih kartu solusi ya, karena tadi ini takutnya kurang informasinya ya teman-teman. Nah, oke, di sini jadinya pas ya. Di sini ada kartu Seven of Wands. Seven of Wands ini menggambarkan kamu ya teman-teman. Kamu yang harus mengatasi situasi ini. Di sini kamu versus dia, versus pasangan kamu ya. Itu jelas bahwa kamu yang menguasai hubungan. Menguasai hubungan ini mungkin maksudnya bukan mendominasi suatu hubungan ya teman-teman ya, tetapi lebih ke kamu bisa lebih kalau kita berhubungan dengan relationship dengan pacar, dengan suami, dengan istri gitu ya. Kadang-kadang di situ ada satu orang yang mungkin akan lebih banyak mengalah gitu, dan mungkin akan lebih banyak memimpin. Bukan mengalah ya sebenarnya, tapi lebih tepatnya saling kerjasama, tapi kebanyakan kamu yang meng-guide. Di sini kelihatan. Nah, karena kamu yang banyak meng-guide di sini posisinya, kamu mengatasi situasi yang ada sekarang. Memang kamu sedang diterjang situasi yang cukup pelik ya dengan pasangan kamu yang sepertinya masih kepingin main-main, tetapi kamu adalah orang yang ahli dalam hubungan ini. Kamu bisa membawa dia untuk kembali gitu. Yang ada adalah berusaha untuk berada dalam posisi yang stabil ya teman-teman, berada pada posisi yang kuat di sini. Dan setelah itu kamu harusnya bisa mengatasi hubungan ini dan bisa berlanjut dengan baik. Jadi nanti tetap dari sisi kamu yang bisa menguasai dia sebenarnya. Mungkin kamu bisa explore dengan pasangan kamu. Bagi kamu yang tadi memilih cerita pertama ya, ini adalah cerita pertama teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua. Bagi teman-teman yang tadi memilih cerita yang kedua, tadi kita membuka kartu The Chariot. Di sini adalah cerita orang, cerita pasangan. Kenapa dia masih belum mau berkomitmen? Karena dia masih tidak mau keluar dari zona nyamannya ya. Zona nyamannya dia sebagai single. Kita coba explore ada cerita apa. Ada story yang kedua ya teman-teman. Oke. Ada cerita apa di story yang kedua untuk kartu keduanya. Di sini ada cerita bahwa masih ada sesuatu hal yang dia pertahankan di dalam kesinggelannya dia ya, sehingga harapan baru yang datang dari kamu sebagai pasangannya untuk melakukan komitmen belum dia pikirkan gitu ya. Dia masih berkutat dengan kesendirian dia. Apa yang dia pikirin? Jadi secara emosional dia masih belum dewasa, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Karena cup itu menggambarkan kedewasaan emosional. Tapi kita coba explore lagi kartunya ya. Di sini informasinya belum cukup. Kenapa dia belum mau berkomitmen? Dia masih bertahan dengan status singlenya dia, dan secara emosional pun dia tidak siap, sehingga dia tidak melihat bahwa kamu sudah siap untuk melakukan apa? Kamu sudah siap untuk berkomitmen gitu. Wow, di sini ada Three of Cups. Three of Cups ini menggambarkan bahwa sama ya ceritanya ya. Jadi mirip dengan story yang pertama nih teman-teman. Surprisingly. Cerita yang pertama kalau tadi dia masih mencuri hati orang lain gitu ya. Ada pengkhianatan di story yang pertama. Di story yang kedua, karena muncul Three of Cups, ini bisa digambarkan bahwa ada kesenangan baru. Kalau kita mau lihat dari sisi positif ya, ada kesenangan baru yang dia dapatkan dari sisi relasi dengan teman mungkin ya, ada hobi baru seperti itu. Ataupun ini bisa saja
orang lain ya teman-teman, yang mungkin dia baru kenal, tapi cukup mengambil perhatiannya dia, sehingga tawaran komitmen dari kamu untuk melakukan hubungan yang naik kelas lagi gitu ya, itu masih diabaikan sama dia gitu. Ini tergambar sekali di kartu Three of Cups ya. Tidak mau, masih pengen single, masih belum kepikiran gitu ya, dan lalu kok muncul kartu relasi baru dengan orang lain nih, atau hobi baru seperti itu ya. Kita coba explore lagi ya teman-teman ya. Ada apa ini? Tidak mau berkomitmen. Muncullah kartu The Hierophant. Oke. Di sini juga ada satu apa ya? The Hierophant ini melambangkan seseorang yang lebih tua, atau bisa juga menggambarkan adanya seseorang yang mungkin melarang hubungan kamu dan dia, sehingga dia masih belum mau untuk berkomitmen ya. Dia tidak berani untuk melakukan komitmen karena orang yang ia takutkan bukan orang yang dia takutkan ya. Jadi kayak misalnya mungkin orang tua, atau kalian secara agama mungkin berbeda gitu ya, atau memuka agama seperti itu. Jadi orang-orang yang dituakan atau tradisi itu sendiri yang mungkin kalian berbeda suku, berbeda agama, dan itu masih dipermasalahkan. Di sini terlihat pada gambar The Hierophant. Ini termasuk hal yang membuat dia dan kamu masih belum bisa berkomitmen. Hal ini belum memperoleh kata sepakat ya dari kalian berdua ya. Ini terlihat dari The Hierophant. Kenapa dia masih belum mau berkomitmen sama kamu? Oke? Kita lihat kartu solusi apa yang muncul ya teman-teman ya. Jadi mungkin aja dia ngomongnya mau, tapi hatinya tuh belum bisa karena tidak ada kata sepakat. Mungkin izin dari orang tua, mungkin kalian berbeda agama tadi ya teman-teman. Ini terlihat di kartu ini nih, saya ulangi gitu. Di samping memang dia juga masih nyaman dengan status singlenya dia ya. Kita ambil satu kartu solusi untuk kamu, menggambarkan kamu ya. Di sini ada kartu Two of Pentacles atau 2 koin. Di sini adalah melakukan keseimbangan di sini ya. Ya, kamu bermain cantik saja teman-teman. Mungkin di kartu ini menggambarkan bahwa harapan boleh kamu berikan kepada dia, kepada hati kamu sendiri ya teman-teman. Kamu boleh memberikan harapan itu, tetapi harus juga seimbang. Artinya kalau nanti sampai dia tidak bisa memberikan komitmen, tidak bisa melangkah ke tahap yang lebih serius lagi, kamu pun sudah siap, karena di sini terlihat bahwa ini adalah kartu yang kamu tidak usah berlebihan dari sisi apapun, tidak usah berlebihan. Kalau sampai hari ini belum ada keputusan apapun, sayang ya sayang aja gitu. Juga jangan terlalu berlebihan juga. Jangan juga terlalu berharap. Ini terbaca pada kartu Two of Pentacles ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu kartu solusi dari cerita yang kedua. Jadi kita sudah mendapatkan kenapa dia tidak bisa berkomitmen dari kartu dan cerita pertama dan cerita kedua. Dimana cerita pertama ini saya melihat masih adanya sifat, masih adanya kecurangan yang dia lakukan ya teman-teman ya. Masih ada kecurangan yang dia lakukan, dan dia sendiri pun merasa kalau dia harus berkomitmen sama kamu, kecurangan yang dia lakukan, entah itu penyelewengan, entah itu ya apapun lah ya, hal yang dia sembunyikan dari kamu yang tidak kamu sukai, dia harus bereskan dulu. Dan ini dia masih belum terlalu niat gitu ya. Dan kamu tadi dinasehati bahwa ya kamu yang menguasai keadaan, kamu bisa menanyakan, kamu bisa ambil alih gitu ya teman-teman. Nah itu dari cerita pertama dan dari cerita kedua.
agak mirip tapi berbeda ya sebenarnya ya. Dia masih nyaman dengan status singlenya, dan ternyata di kartu terakhir ini ada kartu yang benar-benar rasanya menjadi kartu alasan sebenarnya ya, bahwa tidak adanya persetujuan dari orang tua ataupun adanya agama atau ras yang mungkin kalian belum sesuai, yang walaupun dari ketidakcocokan ini, perbedaan ini, muncullah sikap-sikap tadi ya, ketika dia ketemu sama orang lain, ketika dia ketemu sama hobi baru. Jadi dia tidak memikirkan mengenai komitmen karena yang ini tadi belum selesai. Oke teman-teman, dan sikap kamu adalah ya biasa-biasa aja dulu deh gitu ya teman-teman. Oke, ini adalah cerita kita hari ini. Kenapa sih dia masih belum mau berkomitmen? Saya harap teman-teman bisa mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi hal ini. Thank you teman-teman. I love you all. Semoga semuanya selalu sehat. Bye-bye.